Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi kalau untuk pembahasan tadi saya Musayyab, adapun yang telah kita ketahui efek dari sihir, salah satunya pada hadis ini seseorang suami diguna-gunain tidak bisa berhubungan, maksudnya mendatangi istrinya, efeknya. Mungkin dia lemah syahwat bahasa kita atau yang lainnya, sehingga ditanyakan bagaimana, dijawab bahwasanya itu la ba'sa bih, tidak mengapa, boleh maksudnya. Namun nusrah di sini nusrah yang mana, bagaimana kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, insyaallah nanti di pembahasan ini akan kita ketahui insyaallah. Baik, selanjutnya yang Hasan sudah diriwayatkan dari Hasan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat mengatasi pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Ibnu Qayyim menjelaskan, nusrah ialah menyembuhkan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini, karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. Baik. Muallif menukilkan di sini waruya anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan annahu qala, sesungguhnya dia berkata, la yahullu sihra illa sahir. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan sihir tersebut kecuali tukang sihir. Tidak bisa yang menyembuhkan sihir tersebut, pengaruh sihir tersebut kecuali tukang sihir. Hasan di sini disebut Al-Hasan di sini, yaitu Al-Hasan Al-Basri yang kita kenal seorang tabi'in terkemuka. Terkemuka Hasan Al-Basri, kita mengetahui tersebut. Kemudian ini yang terakhir ini jelaslah bagi kita maksudnya. Karena dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, kemudian pertanyaan Qatadah terhadap Ibnu Musayyab, kemudian perkataan Hasan, seolah-olah yang 2 dengan 3 itu sama-sama membolehkan. Ada redaksi sama-sama membolehkan, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Kemudian kata Hasan, la yahullu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa membuka sihir, menyembuhkan sihir kecuali tukang sihir. Tetapi seolah-olah bertentangan dengan hadis yang pertama, bahwa semuanya itu adalah amalan syaitan, termasuk amalan syaitan. Di sini jelaskan yang pas terakhir, itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka jelaslah bagi kita, kalau kita sama-sama mendengarkan tadi, mana yang boleh, mana yang tidak. Qala Ibnu Qayyim, an-nusratu hallus sahri anil mashur. Jadi sihir itu adalah yang menghilangkan penyembuhan terhadap yang terkena sihir. Wahia nau'an. Jadi ada 2. Yang pertama, yang ini halun bisihri mislih wa huwa allazi min amali syaitan. Yang pertama dengan sihir yang juga yang dilakukan oleh penyihir juga. Jadi berobat ke tukang sihir juga, dia kena sihir, berobat ke tukang sihir juga. Ini yang termasuk amalan syaitan. Yang ini yang tidak dibolehkan, meskipun ada pengaruhnya, ada, karena yang sihir perbuatan setan, tukang sihir itu melakukan perbuatan setan, ada pengaruhnya. Tetapi ini tidak boleh di dalam agama kita, tidak dibolehkan. Ibarat kita ambil contoh supaya kita paham. Kita ingin arah Sudirman, lewat Kaharudin Nasution jalannya. Kalau kita pakai sebelah kiri itu boleh. Kalau kita pakai jalur sebelah kanan itu tidak boleh. Ada aturannya. Jadi memang tukang sihir itu bisa
bisa untuk menyembuhkan, tetapi tidak boleh dalam agama kita. Karena itu dia meminta, tukang sihir itu meminta kepada setan, mengamalkan amalan setan. Berarti kita sudah ikut juga di situ, ikut andil juga. Lalu apa yang boleh? Ini yang boleh itu adalah an-nusrah bi ruqyah. Itu dengan cara diruqyah wa ta'awuzatil waladiyatil wa da'watil mubahah hadza jaiz. Jadi dijelaskan yaitu dengan obat-obatan, doa-doa yang diperkenankan dan ini hukumnya boleh. Taib. Pada bagian akhir ini maka apa yang bisa kita lakukan jika terkena sihir, waliyadzubillah, kita berlindung. Salah satunya yaitu pernah kita singgung di bab sihir, yaitu dengan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir petang, membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Ini sebelum terjadi. Sebelum terjadi mencegahnya. Doa sebelum tidur dan segala macamnya. Membaca surah Al-Baqarah di rumah. Karena apabila surat Al-Baqarah dibacakan yanfirus syaitan, maka setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu yang sebelum terjadinya. Lalu seandainya ditakdirkan terkena sihir, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan? Maka yang tadi kita telah mengetahui, ini penjelasan lebih yang kita tambahkan, bahwasanya yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah yang paling utama. Doa adalah yang paling utama dan paling kuat pengaruhnya daripada ruqyah. Itu harus kita yakini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah terkena sihir dari seorang budak yang dia ingin dimerdekakan. Lalu disihirnya Ummul Mukminin. Ini sesudah Nabi SAW wafat. Maka ketika Aisyah mengetahui bahwa dia terkena sihir, maka dijuallah budak ini, dijual. Yang pertama kali dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika tidurnya maka dia bermimpi bahwasanya harus dimandikan dengan 3 sumur seperti itu. Seperti itu mimpinya, maka diambillah air 3 sumur, disiramkan tentu dengan baca-bacaannya, dengan baca-bacaan dari muazzatain dan segala macamnya. Tapi yang pertama yang dilakukan oleh Ummul Mukminin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari sihir tersebut. Lalu yang kedua baru yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang syar'i, yang dibolehkan. Yang dibolehkan yaitu di antaranya surah Al-Fatihah, Muazzatain, surah Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat berkisar tentang sihir. Dalam surah Yunus ayat 81-82. Jadi ini salah satu bacanya. Misalnya kita diminta untuk meruqyah orang terkena sihir, maka yang dibaca Al-Fatihah, ulang-ulang saja Al-Fatihah, kemudian Muazzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat yang berkenaan dengan sihir. Itu diantaranya kisah Nabi Musa melawan Fir'aun dalam surah Yunus ayat 81-82, dalam surah Al-A'raf ayat 118, dan dalam surat Toha ayat 69 yang mungkin bisa kita bacakan untuk mengakhiri pembahasan kita. Yang dalam surah Yunus ayat 81-82, falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang disebut dengan sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenaran. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.
wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Itu perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun dalam surah Yunus ayat 81-82. Lalu bisa juga dibaca surah Al-A'raf ayat 118 sampai 122. Fawaqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas sihratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan, maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta menyiarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Lalu dalam surat Toha ayat 69, innama sanau kaidu sahiri wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi itu dibaca-baca, diulang-ulang. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Memang yang kita sebutkan tadi, yang bertanya kepada ahli sihir juga atau orang yang mengetahui ilmu ghaib, terkadang mereka mengetahui di mana disimpan buhul-buhul itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kena sihir, itu ada buhul-buhulnya yang di dalam sumur, dan itu diketahui oleh malaikat sehingga diambil, dimusnahkan. Jadi seolah-olah kita sama-sama melakukan hal yang dilakukan oleh syaitan. Itu makanya itu dilarang di dalam agama kita. Dilarang di dalam agama kita. Dan pernah juga kita bahas di sini bahwasanya orang yang melazimkan, yaitu dengan cara zikrullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin melakukan guna-guna santet sihir itu tidak mempan. Istilahnya Allah akan lindungi. Ada satu lagi, yaitu dengan mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Itu kita lupa. Dan ini pernah kita singgung di bab sihir. Mudah-mudahan itu bisa salah satu upaya kita agar Allah melindungi kita. Dari sini kita mengetahui bahwa di bagian sihir-sihir masih banyak lagi bab-bab yang pada bab ini yang itu banyak dilakukan, dilazimkan oleh orang-orang baik di zaman sebelum Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, Nabi mendakwahkan itu, memusnahkan itu, memerangi itu, dan masih ada dilakukan di zaman kita ini, di era modern yang teknologi canggih digital masih mempercayai seperti itu. Dia memang nyata, sihir itu nyata, tetapi itu adalah amalan syaitan. Amalan syaitan yang akan merusak akidah kita, yang akan merusak tauhid kita. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari bab-bab tentang ini, bagian-bagiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu itu ke dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang ahlu tauhid, yang kokoh di dalam agamanya, dalam keimanannya, sehingga itulah yang akan membuat kita bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya saja yang bisa kita pelajari, maka kita akhiri. Mohon maaf karena kondisi yang kurang seperti apa adanya, suara yang kurang jelas, tapi alhamdulillah kita masih juga bisa belajar. Pernah ada ditanyakan di kajian yang lain, kenapa kita tidak libur Ustaz? Seandainya kita libur, waktu yang sekarang tidak terganti. Karena pekan depan kita sudah di tanggal yang lain, di harinya sama, tetapi sudah berlalu. Dan hari ini sangat disayangkan karena kita sudah ada jadwal di sini, jadi kurang-kurang jelas penjelas dari suara. Mudah-mudahan dengan melihat buku yang ada di hadapan kita bisa dipahami. Insyaallah di bab yang ke-28 di pekan yang akan datang kita membahas tentang tatayyur yang pernah disinggung pada
pembahasan sebelumnya, tetapi ini lebih dirinci lagi, insyaallah akan kita ketahui dalil-dalilnya. Baik. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.